Pertama kali digelar ajang Miss Universe Indonesia 2023 langsung tersandung kasus dugaan pelecehan. Sejumlah selebritas perempuan terjerat narkoba. Yang terbaru, model sekaligus aktris Karenina Maria Anderson tertangkap tangan dengan ganja seberat 4,1 gram. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Maaf yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia, suami saya, anak-anak saya, keluarga terbesar saya, dan teman-teman terdekat saya. Maafkan kalau saat ini saya menjadi contoh yang tidak baik. Penyesalan Karenina Maria Anderson terucap usai ia ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba. Polisi menangkap model sekaligus aktris Karenina Maria Anderson karena kepemilikan ganja seberat 4,1 gram. Polisi menangkap Karenina di rumahnya di Jalan Daksa, Jakarta Selatan. Barang tersebut disimpan oleh tersangka di dalam laci meja kamar pribadi tersangka, yang kemudian barang bukti tersebut diambil sendiri oleh tersangka dan kemudian diserahkan kepada polisi yang mengamankan. Karenina mengaku mendapat ganja dari teman karena mengalami insomnia atau susah tidur. Karenina dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Saat ini Karenina tengah menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat, Jakarta. Data menunjukkan risiko perempuan terjerat narkoba mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar terjadi di daerah perkotaan. Faktor psikologis dan ekonomis diduga kuat jadi penyebab perempuan terjerat narkoba. Sejumlah selebritas perempuan sempat berkawan dengan narkoba. Siapa sajakah mereka? Nia Ramadhani tak kuasa menahan air mata saat menyampaikan permintaan maaf setelah terjerat kasus narkoba bersama suaminya, Ardi Bakri. Nia dan sopirnya ditangkap polisi pada awal Juli 2021 lantaran menyalahgunakan narkoba jenis sabu. Nia Ramadhani Bakri mengakui bahwa yang saya lakukan tidak menjadi sebuah contoh yang terpuji. Sebagai manusia, saya sadar seharusnya saya memberikan contoh yang baik bagi anak-anak saya dan orang-orang di sekitar saya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 1 tahun penjara. Namun, kuasa hukum Nia dan Ardi mengajukan banding. Putusan banding menganulir vonis 1 tahun penjara menjadi 8 bulan rehabilitasi. Pasca rehabilitasi, Nia Ramadhani dan Ardi Bakri memilih untuk lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Nia juga menjalani rutinitas hidup sehat. Air mata Nunung tumpah. Ia tak bisa berkata-kata selain meminta maaf. Ya. 19 Juli 2019, Nunung dan suaminya ditangkap di rumahnya dengan barang bukti sabu seberat 0,36 gram beserta alat isap. Panik dengan kedatangan polisi ke rumahnya, Nunung sempat membuang sabu miliknya ke toilet. Dari hasil tes, Nunung terbukti positif menggunakan sabu. Lagi-lagi Nunung menitikkan air mata usai mendengar hakim memvonisnya 18 bulan penjara. Hakim juga meminta kedua terdakwa untuk menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat. Nunung mengaku sempat menggunakan narkoba sekitar 20 tahun lalu, tetapi kemudian dia berhenti. Nunung kembali memakai barang ilegal itu dengan alasan meningkatkan stamina dalam bekerja. Usai terjerat kasus narkoba, nama Nunung sempat meredup. Wajahnya tak lagi menghiasi layar kaca. Catherine Wilson ditangkap di rumahnya di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat pada 17 Juli 2020.
Penangkapan bermula karena adanya laporan jika Catherine menyimpan narkoba. Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat dan kepada keluarga besar saya karena saya telah melakukan kesalahan dan saya sangat menyesal dan saya akan berjanji tidak akan melakukan hal bodoh seperti ini lagi. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 2 paket sabu sekitar 1 gram dan alat penghisap. Dalam sidang daring, hakim menilai Catherine Wilson terbukti menyalahgunakan narkoba jenis sabu. Catherine divonis 7 bulan penjara. Belakangan terungkap alasan Catherine Wilson menggunakan narkoba. Saat pandemi, Catherine tak memiliki pekerjaan tetap. Ia juga tak ada tanggung jawab karena tak punya suami dan anak. Kini, Catherine sudah menikah dengan seorang pengusaha sekaligus anggota DPRD Sidrap. Ia juga tengah bersiap kembali bintangi layar lebar. Roro Fitria menangis dan pingsan saat mendengar tuntutan jaksa penuntut umum dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 4 Oktober 2018. Tuntutan hukum yang ia terima adalah penjara selama 5 tahun dan denda uang 1 miliar rupiah. Pada sidang yang digelar 2 minggu kemudian, Roro Fitria divonis hukuman 4 tahun penjara dan denda dengan 800 juta rupiah. Roro Fitria terbukti melakukan tindak pidana atas kepemilikan sabu seberat 2,4 gram. Roro kembali menangis histeris saat keluar dari ruang persidangan. Ironisnya, beberapa hari jelang sidang putusan atau vonis, Ibunda Roro meninggal dunia. Roro Fitria dinyatakan bebas bersyarat dari rutan Pondok Bambu pada 2 April 2020. Namun Roro tak kuasa menahan sedih saat teringat almarhumah ibunya yang meninggal ketika mendekam di dalam penjara. Sampai dengan punya waktu saya tidak bisa melihat ibu saya. Kini Roro Fitria disibukkan dengan mengurus bisnis dan tetap aktif di dunia hiburan. Polisi menetapkan Reza sebagai tersangka atas kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Reza ditangkap pada September 2020 di sebuah restoran di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Ini bukan kali pertama Reza Artamevia terjerat narkoba. Kepada anak-anak saya yang dan ayah, kepada orang tua saya, Musi atau Owi dan kakak atau Abi, kepada adik-adik saya, keluarga besar saya, guru-guru saya mohon maaf lahir batin atas kesalahan yang sudah saya perbuat. Reza mengaku menggunakan sabu sekitar 4 bulan selama masa pandemi COVID karena sering di rumah. Atas kasus ini, Reza Artamevia dijatuhi hukuman 10 bulan penjara. Reza Artamevia selesai menjalani hukuman dan rehabilitasi di BNN Lido pada Juli 2021. Alhamdulillah, jadi kan biar bisa tahu. Kini Reza kerap membagikan momen bersama kedua putrinya. Reza juga sudah disibukkan dengan jadwal manggung. Ajang kontes kecantikan Miss Universe Indonesia yang baru saja selesai digelar 3 Agustus lalu dinodai dugaan pelecehan. Sejumlah finalis melapor ke Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pelecehan seksual di dalam rangkaian kegiatan ajang Miss Universe 2023. Tanpa pemberitahuan, para finalis tiba-tiba diminta melepas busana untuk pemeriksaan tubuh atau body checking. Saat itu bahkan ada sejumlah pria di dalam ruangan dan didokumentasikan. Karena takut mempengaruhi penilaian, para finalis terpaksa mematuhi perintah yang tak lazim itu. Saya di situ merasa agak tertekan, tapi saya juga tidak bisa berbuat apa-apa karena takut sebagai itu salah satu penilaian. Dan di situ hanya ditutup oleh sekat kayu saja dan itu terbuka
terbuka, banyak orang bisa lalu lalang, dan di situ juga ada pria juga. Jadi ada beberapa wanita dan beberapa pria juga, jadi benar-benar ramai dan saya sendiri. Pengacara korban menyebut ada 30 orang yang diduga dilecehkan. Kekhawatiran ya dari para korban ini, CCTV itu nyala dan terekamlah semua kegiatan mereka pada saat body checking. Sebenarnya kalau yang mengalami 30 orang, tetapi yang baru memberikan kuasa kepada saya itu ada 7 orang. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi, salah satunya kontestan yang juga korban dugaan pelecehan Miss Universe Indonesia. Konteks laporan ini atau laporan polisi itu disampaikan juga akan menghadirkan ada 3 orang saksi ya. Tentunya juga kita melihat dari kesaksian yang akan nanti dilakukan klarifikasi oleh pihak penyidik dalam konteks proses penyidikan, itu ada EL, kemudian ada CS, dan kemudian ada C. Buntut dari dugaan pelecehan seksual yang terjadi pada finalis Miss Universe Indonesia 2023, CEO Miss Universe Indonesia Elduen Wang, Direktur Visual Rio Motret, dan Direktur Kecantikan Slam Wiono memutuskan untuk mundur. Poppy Capella, National Director Miss Universe Indonesia, akhirnya buka suara. Poppy mengaku saat ini tengah melakukan monitoring situasi. Dia juga mengklaim sudah melakukan investigasi terkait hal yang dituduhkan dan akan mengambil tindakan yang diperlukan. Tujuan body checking dalam kontes kecantikan adalah untuk melihat proporsi tubuh, kesehatan kulit, juga kesehatan dan kebugaran fisik dari peserta. Aspek ini juga meliputi kesehatan rambut, struktur wajah, kesehatan kulit wajah, serta tampilan wajah tanpa atau dengan make up. Miss Universe Indonesia 2023 adalah gelaran perdana kontes kecantikan untuk memilih wakil Indonesia ke ajang Miss Universe. Sebelumnya lisensi untuk mengirim wakil dari Indonesia untuk ke ajang Miss Universe dipegang Yayasan Putri Indonesia. PT Capella Swastika Karya kini menjadi pemilik baru lisensi Miss Universe di Indonesia dan didirikan oleh penyanyi Poppy Capella. Mau diambil, 10 anak saya mau diambil. Ini adalah detik-detik 10 anak asuh YouTuber Pratiwi Novianti dibawa petugas Kementerian Sosial yang didampingi Dinas Sosial Tangerang dan polisi. Jadi guys, tiba-tiba ada datang dari kepolisian, Dinas Sosial dan Kemensos Republik Indonesia yang menanyakan legalitas kita. Alhamdulillah legalitas kita ada, tapi mungkin kesalahan kita dan ketidaktahuan kita tentang isi dari yayasan tersebut gitu. Tidak adanya perawatan untuk bayi, jadinya bayi-bayi semua diambil. Para anak asuh ini dibawa ke Rumah Sosial Perlindungan Anak Bambu Apus milik Kementerian Sosial. Alasan penjemputan anak-anak asuh ini karena tidak ada berkas administrasi yang lengkap. Dinas sosial kita dari Kabareskrim, dari Barreskrim, dari Barreskrim, sama dari kepolisian. Jadi kita diminta mendampingi untuk anak yang bersangkutan itu dibawa ke Kementerian Sosial untuk melakukan pembinaan untuk diurus lah, dirawat ya. Namun Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos Tangerang menegaskan saat dilakukan pengecekan dokumen, pihak Novi hanya menunjukkan akta notaris yayasan yang beralamat di Kabupaten Tangerang. Cekan dokumen itu kita ditunjukkan kepada tim kami yang hadir di sana itu akta notaris. Akta notaris pendirian Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan yang beralamat itu di Jalan Perunggu, Perumnas 2, Kabupaten Tangerang. Jadi memang lokasi akta pendirian itu bukan di wilayah administratif Kota Tangerang. Padahal sebuah yayasan yang didirikan untuk mengelola dan menyalurkan bantuan kemanusiaan memang perlu didukung dengan legalitas dan perizinan yang memadai. Pertama, akta pendirian yayasan. Untuk mendapatkan status badan hukum, akta pendirian tersebut harus mendapat pengesahan dari Menkumham. Kedua, anggaran dasar yayasan. Ketiga, NPWP yayasan. NPWP yayasan baru bisa didapat setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menkumham. Keempat, domisili yayasan harus mengikuti peraturan daerah mengenai rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.
Pendirian sebuah yayasan memang harus mengikuti prosedur yang berlaku. Salah satunya adalah legalitas. Anak-anak asuh yang dirawat Novi ini lahir dari orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang diasuh di yayasan milik Pratiwi di Cipondoh, Tangerang, Banten. Dua karung besar berisi potongan tubuh manusia ditemukan warga yang sedang mencari ikan di Sungai Desa Japanan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Saat ditemukan, kondisi jenazah sudah mulai membusuk. Dua karung tersebut berisi potongan tubuh, namun bagian kepala korban tidak ada. Tim kedokteran forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Kediri memperkirakan korban berjenis kelamin perempuan berusia 25 hingga 50 tahun. Memasuki hari keempat, identitas korban masih belum terungkap. Dari hasil forensik diketahui, korban meninggal sekitar 4 hingga 5 hari sebelum ditemukan, sehingga perkiraan korban meninggal pada tanggal 31 Juli. Polisi telah memeriksa 4 orang saksi serta mencari bagian tubuh korban yang belum ditemukan. Informasi menarik lainnya masih akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Pop News. Ributan ini terjadi akibat penonton terlalu ke tengah hingga bersenggolan dengan peserta lomba gerak jalan. Keadaan semakin memanas saat tiba-tiba terdengar umpatan dari deretan penonton. Peserta gerak jalan yang tak terima langsung berbalik arah dan memukul ke arah penonton. Korban yang tidak terima melaporkan kasus pemukulan ke Polres Bangkalan. Turnamen sepak bola antar kampung di Desa Girijaya, Kecamatan Cibinong berujung ricuh. Kericuan terjadi saat sejumlah penonton masuk ke lapangan. Ya Allah ya Rabbi. Orang petugas keamanan yang mencoba melerai supporter kena bacok. Astagfirullahaladzim. Tak terima ditegur, sejumlah anak pang mengamuk di warung kelontong. Mereka membanting-banting dagangan dan mengobrak-abrik warung. Anak-anak pang ini berlarian setelah penjaga warung membubarkan mereka sambil memegang celurit. Sejumlah pemotor nekat melawan arus di jalur Transjakarta untuk menghindari razia polisi. Akibatnya, bus Transjakarta ini tak bisa lewat. Supir bus naik pitam melihat ulah para pemotor, sementara penumpang bus mendukung tindakan tegas dari supir bus. Setelah petugas Transjakarta turun tangan, para pemotor akhirnya putar balik. Sudah tahu ya kan rasakan. Pria ini nekat terjun ke laut dari atas kapal akibat terlambat turun setelah mengantar keluarganya. Aksinya ditonton oleh penumpang kapal dan warga di pelabuhan. Pria ini selamat dan tak terluka setelah berhasil berenang ke tepian.
Para pedagang, sopir ojek hingga warga yang biasa beraktivitas di pasar Rangkas Bitung ini menolak penutupan akses jalan Hardi Winangun dan Jalan Tirtayasa di perlintasan kereta api. Selama ditutup, warga mengaku pendapatan menurun drastis. Dalam dialog dengan perwakilan Pemkab Lebak, tuntutan massa tidak dapat dikabulkan. Akses jalan di perlintasan kereta api ini sudah ditutup sejak 31 Juli terkait pembangunan stasiun Rangkas Bitung. Pasien RSUD Sele Besolu ini mengamuk setelah membaca spanduk di depan rumah sakit yang bertuliskan pelayanan rawat jalan akan dihentikan sementara. Kenapa? Dia tidak bisa memfasilitasi apa? Dokter di dalam. Kebayaran dokter ini kenapa tidak bisa? Pasien ini berniat mengunjungi klinik saraf, namun gagal karena imbas aksi protes dokter dan perawat yang mogok kerja akibat menuntut insentif dibayarkan. Kericuan antara massa buruh peserta demo dengan polisi tidak terhindarkan. Kedua belah pihak terlibat aksi saling dorong dan nyaris baku hantam. Kericuan ini terjadi pada Kamis 10 Agustus di Jalan Es Parman saat iring-iringan demonstran yang hendak menuju Istana Negara dihalau petugas. 20.000 massa buruh dari berbagai aliansi ini bermaksud menyuarakan aspirasi ke Presiden untuk mencabut Omnibus Law. Informasi ini mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.